Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah selaku dosen pada mata kuliah Ulumul Quran 3, dan yang saya hormati adalah teman-teman sekalian. Nah, di sini kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Am dan Has. Adapun anggota-anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama Istiqomah Aisyah Putri, yang kedua saya sendiri Fatimah Azhar Harahap, dan yang ketiga adalah Pandu. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Am dan Has. Pengertian am secara bahasa, pengertian am berarti umum, merata dan menyeluruh. Adapun menurut istilah am sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hamid, yaitu am merupakan lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang ada dalam lafaz, tanpa pembatas jumlah tertentu. Lalu adapun contoh dari am tersebut adalah manusia atau yang mencakup segala jenis manusia. Lalu menurut ulama ushul membedakan antara lafaz am dan lafaz mutlak. Lafaz am dapat mencakup semua satuan sekaligus, tetapi mutlak tidak dapat mencakup sekaligus. Lalu yang kedua adalah pengertian has. Secara bahasa, has artinya adalah tertentu. Adapun has dalam istilah usul fikih ialah lafaz yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu. Adapun contoh-contoh dari has adalah yang pertama rajulun, yang artinya seorang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada seorang saja. Lalu yang kedua rajulani, yang artinya dua orang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada dua orang saja. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Pandu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan di sighoh am. Lafaz am mempunyai bentuk atau sighoh tertentu, diantaranya lafaz kullun atau setiap, dan jami'un atau seluruhnya. Misal firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mati, surah Al-Imran ayat 185. Dan sabda Rasulullah SAW, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Dan ada juga contohnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan. Jami'a. Lafaz kullun dan jami'un tersebut keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya. B. Kata jamak atau plural yang disertai alif dan lam di awal, seperti wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Para ibu, yaitu terdapat di wal walidatu, al walidatu. Kata-kata al walidat dalam ayat tersebut bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama atau disebut itu. C. Kata benda tunggal yang dima'rifatkan dengan alif lam. Contoh, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang mana artinya padahal Allah telah menghasilkan jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lafaz al-bai' atau jual beli dan ar-riba adalah kata benda dima'rifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu, keduanya adalah lafaz am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya.
Langsung saja ke pembagian am. Lafaz am seperti dijelaskan Mustafa Said Al-Khin dibagi kepada 3 macam, yaitu lafaz umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada taksis atau pengkhususan. Dan yang kedua B, lafaz umum pada hal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna, seperti pada surah At-Taubah yang mana artinya surah At-Taubah ayat ke-120 yang mana artinya, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah SAW. Ayat tersebut menunjukkan makna umum, yaitu penduduk Madinah dan orang-orang Arab sekitarnya termasuk orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lemah harus turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Namun yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah makna umum, tetapi hanyalah orang-orang yang mampu. C. Lafaz umum yang terbebas dari indikasi, baik menunjukkan bahwa yang dimaksud makna umumnya atau adalah sebagian cakupannya. Contohnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang mana artinya dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Surah Al-Baqarah ayat ke-128. Lafaz umum dalam ayat tersebut yaitu al-mutallaqat, yang mana artinya wanita-wanita yang ditalak, terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya itu atau sebagian cakupannya. Demikian penjelasan ini dan akan dilanjutkan oleh saudari pemakalah lainnya. Judul yang keempat ialah pentaksisan Al-Quran terhadap sunnah. Taksis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan suatu lafal umum adalah sebagian dari cakupannya, bukan seluruhnya, atau dengan kata lain, mengeluarkan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafal umum dengan dalil. Lafal umum setelah ditaksis keumumannya menjadi khusus atau makna sebagian. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan sekelompok orang banyak yang tidak mungkin berbohong dapat mentaksis ayat-ayat umum dalam Al-Quran. Seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah, aidiyahuma faqta'u wassariqatu wassariq, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Al-Maidah ayat 38. Dan dalam ayat lain Rasulullah bersabda, dinari rubu'i min aqli fi qat'ila, tidak ada hukuman potongan tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Jamaah. Dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri kurang dari 1/4 dinar, maka si pencuri tidak dinari rubu'i min aqli fi qat'ila, tidak ada hukuman potongan tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Jamaah. Dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri kurang dari 1/4 dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Jadi kesimpulannya ialah taksis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan suatu lafal umum adalah sebagian dari cakupannya, bukan seluruhnya. Lafal umum yang terbebas dari indikasi baik menunjukkan bahwa yang dimaksud makna umumnya atau sebagian cakupannya. Semoga lafal am mempunyai bentuk atau sigoh, diantaranya lafal kula atau setiap dan jama atau seluruhnya. Kata jama atau plural yang disertai alif dan lam di awalnya. Kata benda tunggal yang dima'rifatkan dengan alif lam. Lafaz asma al-mausu seperti ma, al-ladina, al-lazi dan sebagainya. Mungkin itu saja materi yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.